Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, kita senang bisa bertemu kembali di acara konklusi Sekolah Sabat dari channel YouTube kita, Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Untuk itu, saya minta kepada pemirsa yang selalu menyaksikan acara ini untuk mensubscribe-nya, membagikannya, dan menyukainya, sehingga channel yang kita punya ini bisa selalu menjadi tontonan favorit bagi kita semua. Baik, saudara-saudara, kali ini kembali saya sendiri oleh karena biasa moderator kita Marice sedang ada tugas sehingga dia tidak bisa menemani kita. Beberapa menit ke depan kita akan mengambil beberapa konklusi dari pelajaran Sekolah Sabat kita ini di triwulan yang ketiga, triwulan keempat maksud saya, di tahun 2024 ini. Pelajaran kita adalah pelajaran yang ketiga dengan judul latar belakang atau pembukaan. Ayat inti yang diambil adalah dari Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, berkati acara ini, berkati kami, agar apa yang kami baca, kami sampaikan itu adalah sebuah konklusi yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Menjadi berkat bagi masing-masing kami, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ini adalah pelajaran Sabat yang ketiga. Artinya kita sudah melewati 2 Sabat atau 2 pelajaran. Nah, ini menarik juga, biasanya pelajaran Sekolah Sabat kita, Sabat pertama itu adalah pendahuluan dari buku yang kita bahas, tetapi kali ini di pelajaran yang ketiga, pelajaran Sabat pertama dan kedua itu adalah pendahuluan dari seluruh topik yang akan dibahas dalam pelajaran Sekolah Sabat. Tapi itulah seni atau bagaimana cara seorang menulis, mau menuliskan ide-ide yang dia dapatkan dari mempelajari satu kitab, satu buku di buku Alkitab kita. Baik, pelajaran Sekolah Sabat kita di Sabat yang ketiga ini membuka konsep berpikir yang terjadi pada saat itu. Juga memberitahukan kepada kita siapa Yesus atau Allah. Jadi kembali menceritakan siapa Yesus itu. Ya, di pelajaran pertama dan kedua menceritakan dia adalah Mesias, dia adalah seorang ilahi, dia mempunyai kuasa dan lain sebagainya. Nah, di pelajaran atau Sabat ketiga ini kembali membahas tentang siapakah Yesus itu, tetapi mulai dari pasal yang pertama. Baik, bagi pembaca, pelajaran Sekolah Sabat kita mengatakan bagi pembaca yang sudah tahu siapa Yesus itu tentu tidak sulit untuk mengerti Yohanes pasal yang pertama. Tetapi bagi mereka yang belum mengenal siapa Yesus itu tentu agak sedikit mempunyai kendala atau masalah kesulitan untuk mencari tahu atau mengerti tulisan daripada Yohanes pasal yang pertama itu. Nah, ada beberapa kata kunci yang penulis berikan kepada kita agar kita lebih mudah mengerti siapa Yesus itu bagi mereka yang memang belum pernah mengenal Yesus sama sekali. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Minggu. Pada mulanya firman ilahi. Kembali bagi mereka yang tidak mengenal Yesus tentu akan mengalami kesulitan untuk mengerti ini. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal Yesus tidak ada masalah untuk pengertian ini. Injil Yohanes dimulai dengan pemikiran yang menakjubkan ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu satu konsep berpikir yang menurut penulis satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Penulis Injil menyinggung kisah penciptaan Kejadian pasal 1 pada mulanya. Firman itu adalah ada sebelum
alam semesta diciptakan. Dengan demikian, Yohanes menegaskan keberadaan Yesus yang kekal. Jadi penulis buku Yohanes mau menginformasikan kepada pembaca bahwa Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Itu hal yang mau disampaikan oleh Yohanes kepada kita. Selanjutnya firman itu bersama-sama dengan Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 8. Yohanes mengindikasikan bahwa dia ada di pangkuan Bapa. Tidak peduli bagaimana kita mencoba membayangkan apa arti sebenarnya dari hal ini. Satu hal yang pasti, Yesus dan Bapa sangat dekat. Jadi saat itu bagi orang yang duduk di pangkuan itu mengekspresikan kedekatan. Jadi mungkin seperti Mus katakan, kita nggak peduli bagaimana kita mengimajinasikannya, tetapi peristiwa itu mengingatkan kita bahwa hubungan Yesus dengan Bapa itu sangat dekat. Lalu berikutnya, saudara, ini yang menarik bagi saya. Jawabannya ditemukan dalam bahasa Yunani, yaitu Yunani memiliki kata itu de, ya, dengan de, dengan en. Tetapi tidak memiliki kata sandang yang pasti atau saya loncat saja. Dalam frase firman itu bersama-sama dengan Allah, istilah Allah memiliki kata sandang sehingga menunjuk kepada individu tertentu, yaitu Bapa. Dan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dalam frase dan firman itu adalah Allah. Istilah Allah tidak memiliki kata sandang. Yang dalam konteks ini menunjukkan pada karakteristik ilahi. Yesus adalah Allah, bukan Bapa. Tetapi ia tetaplah anak Allah yang ilahi, pribadi kedua dari kealahan. Jadi begini, kalau ada satu kata subjek diawali dengan de atau en, atau atau en, itu berbeda artinya. Nah, sedangkan kata sandang Allah ini tidak mempunyai kata sandang de atau en. Tetapi untuk Yesus dan Bapa itu ada kata sandangnya, menunjukkan siapa. Jadi dari pengertian ini saya berikan yang sederhana saja, bahwa dengan adanya kata sandang itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah satu oknum. Jelas, sebuah mangga, bukan dibilang mangga contohnya. Sebuah mangga, bukan, kalau mangga itu adalah satu jenis buah. Tapi kalau sebuah mangga mengindikasikan bahwa ada satu buah mangga. Itu contoh sederhana. Jadi Allah itu satu hal yang berbeda. Tapi pada waktu dikatakan Bapa, Yesus itu mengindikasikan ada satu oknum di antara mereka itu. Jadi tidak heran kealahan kita itu ada 3 kepribadian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejak masa kekalahan Tuhan Yesus Kristus satu dengan Allah, dengan Bapa. Ialah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya daripada apa? Kemuliaannya. Itu konsep yang sangat luar biasa yang dibagikan oleh Yohanes kepada pembaca, termasuk kita, agar kita lebih mudah mengerti. Cuman itu agak sedikit tricky dan agak sedikit masuk ke masalah pelajaran bahasa Greek. Tidak apa-apa, kita belajar sedikit untuk menambah wawasan kita. Oke, pelajaran hari Senin. Kata logos di sini ya, firman menjadi manusia. Nah, zaman itu pengertian logos itu adalah memang logos itu adalah pengantara. Tapi pengertian zaman itu pengantara itu adalah antara Allah dan manusia, itu ada pengantar, cuman nggak tahu siapa, ya, cuman tidak tahu siapa. Saya akan bacakan di sini. Yohanes menggunakan istilah ini dengan cara yang sangat berbeda. Ia menyatakan bahwa kebenaran logos bukanlah satu konsep yang halus dan abstrak yang melayang-layang di antara langit dan bumi. Logos adalah satu pribadi, Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bagi Yohanes, Logos adalah firman Allah. Yang lebih penting lagi, Allah berkomunikasi, yaitu yang menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara yang paling radikal. Allah menjadi salah satu dari kita.
Jadi kembali pelajaran hari Minggu itu mengatakan kata sandang itu, ya kata sandang itu. Sebuah mangga atau mangga. Nah, sebuah mangga itu mengindikasikan bahwa itu bukan satu hal yang imajiner atau yang abstrak, tapi sebuah yang nyata. Jadi pada waktu dikatakan logos firman itu menjadi manusia, ada kata sandangnya, itu mengartikan bahwa pengantara Allah dan manusia itu bukan satu yang abstrak, tapi sesuatu yang nyata. Ini satu konsep yang saya pikir sangat luar, karena pada masa itu orang banyak mengerti bahwa pengantaranya itu adalah yang unimaginer, yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dilihat dan lain sebagainya. Jadi kata firman logos itu bermakna bahwa sesuatu yang nyata. Oke. Lalu hari Selasa ini judulnya menarik juga, mendengarkan atau tidak mendengarkan firman. Yang saya dapati dari pelajaran ini adalah bahwa kehadiran Yesus Kristus itu bukan dinyatakan untuk didengar, tapi untuk dilihat. Sehingga dalam pelajaran ini dikatakan dia itu seperti terang dunia. Orang tidak dengar tapi melihat terang itu. Seorang tokoh yang terkenal bernama C.S. Lewis mengatakan demikian. Saya percaya kepada kekristenan seperti saya percaya bahwa matahari telah terbit. Bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena dengan itu saya melihat segala sesuatu yang lain. Apakah teologi itu puisi? Jadi dengan meyakini melihat Yesus itu, bukan mendengar tapi melihat Yesus itu membuat kita melihat hal-hal yang lain. Yang melihat kita hal-hal yang. Jadi Yohanes ingin meyakinkan kita bahwa fokus utama kita itu adalah Yesusnya. Seperti pelajaran dua sahabat yang lalu. Jadi fokusnya itu bukan mujizatnya, bukan. Tapi fokusnya itu adalah Yesusnya itu. Karena banyak orang yang melihat mujizat yang Yesus lakukan tidak bertobat karena mereka mempercayai mujizat itu saja, bukan mempercayai kepada si pembuat mujizat itu. Di situ problem utamanya. Kenapa pelajaran sekolah sahabat kita beberapa sahabat yang lalu mengatakan bahwa mujizat itu bisa terjadi dari setan. Itu di kolam Bethesda itu, bukan? Tetapi problemnya adalah bukan mujizat itu, kembali saya ulangi, tetapi kepada siapa kita percaya? Kepada mujizatnya atau kepada si pemberi mujizat itu. Oke. Kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Di sini ada satu kata yang bukan satu kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan yang berbeda, yaitu kata percaya, iman dalam bahasa Yunani adalah pistis. Itu adalah kata benda, sementara kata kerjanya adalah pisteuo. Agak sulit juga bahasa Ibrani. Pisteuo. Jadi dalam buku Yohanes tidak ada ditulis kata iman itu sebagai kata benda, tetapi kata iman itu sebagai kata kerja. Kata bendanya adalah pistis, kata kerjanya adalah pisteuo. Itu cara bacanya dan cara penulisannya. Jadi saudara-saudara, Yohanes ingin mengajak pikiran kita bahwa mempercayai Allah itu bukan kata benda, mempercayai Yesus itu bukan kata benda, tapi kata kerja, action. Sehingga
dalam tulisan yang lain bahwa iman itu adalah respon kita terhadap panggilan Tuhan. Tidak hanya sekedar duduk, diam, atau berdiri saja, pasif seperti di kegiatan atau seperti kita berada di eskalator. Kita berdiri saja, tapi tangga berjalan itu membawa kita apa? Nah, ini satu hal yang menarik bahwa yang penting bukan seberapa percayanya kita dalam arti kata benda, tetapi dalam arti kata kerja, action daripada kepercayaan kita. Karena pelajaran sahabat kita katakan setan pun percaya kepada siapa? Kepada Allah. Dia percaya, tapi tidak ada apa? Tindak percaya yang maksud di dalam tulisan itu adalah percaya kata benda, bukan percaya kata kerja. Oke, pelajaran hari Kamis atau pelajaran kita yang terakhir. Tema yang muncul kembali adalah kemuliaan. Ini menarik juga. Dikatakan demikian, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tetapi ayat ini juga mencatat kemuliaannya menjadi manusia dalam inkarnasi. Yohanes menggunakan istilah kemuliaan atau doksa, kecemerlangan, kemegahan, kemasyhuran, kehormatan, dan memuliakan doksaso, memuji, menghormati, meninggikan, mengagungkan, untuk berbicara tentang menerima penghormatan dari manusia dan juga menerima kehormatan atau kemuliaan dari Allah. Jadi pada waktu Yesus itu menjelma menjadi manusia, Dia akan mendapatkan penghormatan dari manusia. Pada waktu Allah menerima permohonan Yesus untuk menjadi juru selamat, itu adalah satu apa? Satu kemuliaan. Biasanya kalau seseorang diutus, dipilih oleh pimpinan, mewakili pimpinan itu bukan orang sembarangan. Artinya pimpinan itu sangat berkenan kepada orang yang diutus itu. Artinya orang itu adalah orang yang dimuliakan, orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat disanjung, orang yang spesial. Jadi tidak sembarang orang akan mewakili pimpinan, tidak. Tetapi pimpinanlah yang menunjuk siapa yang akan mewakili mereka pada saat pimpinan itu berhalangan menghadiri satu undangan atau satu aktivitas. Jadi pada waktu seseorang diutus itu adalah satu kehormatan, dan pada waktu orang itu diutus tiba di satu tempat, maka orang-orang yang ada di tempat itu akan menerima orang yang diutus oleh pemimpin itu dengan penuh hormat. Oh, ini pemimpin. Satu contoh seperti ada acara KKR, acara apa saja yang kita minta dibuka atau pas acara pembukaan ada kata sambutan dari bupati kah, camat kah, gubernur kah, atau siapapun pemimpin pemerintah yang kita undang. Tetapi orang yang kita undang itu menunjuk orang mewakilinya. Penghormatan kita itu sama seperti orang yang kita undang itu. Contoh bupati. Sering bupati mengutus sekretarisnya atau bagian apa, kesranya kah, atau bagian agamanya. Nah, penghormatan kita pada saat menerima kehadiran perwakilan itu sama cara kita menghormati yang kita undang sebenarnya. Demikian juga dengan bupati yang mengutus, karena dia menghormati orang yang diutus, makanya dia memilih orang itu untuk diutus. Baik pemirsa, sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi karena waktu juga yang membatasi kita, ini masih pembukaan, akan ada pembahasan yang lebih menarik dan lebih dalam lagi. Tetapi poin yang mau saya sampaikan adalah Yesus itu pusat perhatian kita. Banyak hal yang Dia lakukan, tetapi banyak hal yang Dia lakukan itu seharusnya membawa kita semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Mesias, dan Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Tuhan berkati kita. Amin.